Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, bertemu lagi dengan pembelajaran IPS dengan saya Pak Anam. Untuk kali ini anak-anakku semuanya, kalian akan bersama-sama dengan saya belajar tentang potensi kemaritiman wilayah Indonesia. Tentunya semoga hari ini kalian masih sehat selalu. Tentunya kalian di rumah juga masih menjaga kesehatan kalian sekeluarga, dan jangan lupa tetap selalu berdoa, dan jangan lupa pula aktivitas-aktivitas kalian yang baik tetap dilaksanakan supaya menjadi amal ibadah kalian, terutama menjaga sholat 5 waktunya. Untuk anakku yang laki-laki, semoga masih bisa berjamaah di masjid. Untuk yang perempuan, ditingkatkan lagi, minimal bisa tepat waktu. Oke anakku semuanya, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa di buku kalian juga dibuka, ada di halaman 33. Silakan dibuka dulu bukunya sambil menikmati video berikut ini. Setelah kemarin kita melihat sumber daya alam dan potensinya yang ada di Indonesia, mulai dari sumber daya alam emas dan barang tambang lainnya, ada bauksit, ada pasir bersih dan lain-lainnya. Kita kali ini akan membahas apa saja yang ada dalam potensi kemaritiman yang ada di wilayah Indonesia. Tentunya potensi kemaritiman ini semua yang berada di wilayah laut yang sangat luas, karena hampir 2/3 dari wilayah Indonesia adalah wilayah lautan. 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia adalah lautan, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan yang luar biasa banyaknya dan banyak sekali jenisnya. Selain ikan, juga masih banyak sumber daya alam laut lainnya yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami, dan manfaatnya bagi kita dan bagi rakyat Indonesia dan bagi pembangunan Indonesia secara umumnya. Tidak banyak berbeda dengan potensi sumber daya alam yang kemarin kita bahas. Di dalam laut kita juga banyak tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi pun, timah pun juga masih ada yang di dalam laut. Dan semua kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove yang biasanya bisa kalian lihat di pinggir-pinggir pantai. Ada terumbu karang, dan juga masih banyak sumber daya alam lainnya yang bisa kita lihat secara langsung atau bisa kita simak dalam video ini nantinya, sehingga kita akan tahu manfaat-manfaatnya. Dan kadang kita tidak tahu bahwasanya sumber daya laut tersebut memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semuanya, dalam pembelajaran jangan lupa nanti kita ada tugas, dan link tugas akan muncul di video sewaktu-waktu. Jadi khusus untuk video kali ini kalian harus simak dari awal sampai selesai, karena nanti link tugas itu akan muncul bersamaan dengan video ini. Kapan Pak? Ya simak saja sampai selesai, pasti akan ketemu dengan link tugasnya. Bagi yang bertanya Pak link tugasnya mana, berarti belum melihat video ini sampai selesai. Silahkan disimak video ini sampai selesai. Untuk tugasnya adalah yang berada di halaman 38 yang ada di buku kalian. Nanti kalian mengerjakan ada 3 soal yang berkaitan tentang aktivitas kelompok tulisannya, tapi nanti aktivitas individu. Cara informasi tentang persebaran terhutan. Ya, dari mencari informasi tentang persebaran hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan alasan mengapa hutan mangrove hanya terdapat di wilayah tersebut. Yang ketiga, bagaimana kalian menjelaskan fungsi hutan mangrove dan terumbu karang sehingga wajib dijaga kelestariannya. Simak terus video ini, jawabannya akan muncul ketika kalian menikmati video ini. Oke anak semuanya, untuk menjawab soal yang pertama di halaman 38, berikut ini adalah persebaran hutan mangrove. Hutan mangrove itu pasti tersebar di daerah pantai atau daratan yang menghadap laut, yang ombaknya kecil. Seperti halnya yang kalian lihat di gambar, itu warnanya hijau, itu adalah persebaran hutan mangrove di wilayah Asia, Australia, dan di wilayah sebagian Asia Tenggara. Itu membuktikan dia akan hidup di daerah yang ombaknya kecil. Sehingga bisa dikatakan persebaran hutan mangrove
terletak di Indonesia di pantai dataran rendah Pulau Besar, yaitu di pantai timur Sumatera, pantai barat dan utara Sulawesi, pantai utara Jawa dan pesisir Kaimana dan Teluk Bintuni di Papua. Jadi itulah hampir seluruh persebarannya menghadap ke laut-laut yang ombaknya relatif kecil, tidak seperti di Laut Selatan Pulau Jawa. Masih bersama di soal nomor 1, sekarang adalah gambar terumbu karang. Bagaimana dengan persebaran terumbu karang tersebut? Terumbu karang akan tersebar di wilayah-wilayah Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat Papua, Derawan, Karimun Jawa, Nusa Penida, dan Wakatobi. Ini adalah gambar-gambar di mana persebaran terumbu karang juga masih didominasi di wilayah-wilayah yang ombaknya tidak besar. Artinya memang akan enak dilihat di bawahnya Sulawesi, ya. Itu ada antara Sulawesi dan Kalimantan, ya, di timurnya Kalimantan di bawah sudah terlihat adanya terumbu karang. Itulah persebarannya. Untuk menjawab soal yang kedua, mengapa hutan mangrove hanya terdapat di wilayah tertentu, yaitu seperti ini. Meski bisa hidup di perairan yang 100 kali lebih asin daripada tanaman lain, tidak semua tempat memiliki ekosistem yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh. Oleh sebab itu, hutan mangrove hanya terdapat di wilayah tertentu saja, yaitu wilayah pantai yang topografinya landai. Bapak ulangi, hutan mangrove akan tumbuh di wilayah pantai yang topografinya landai, seperti di wilayah utara Pulau Jawa. Untuk soal yang ketiga, jelaskan fungsi hutan mangrove dan terumbu karang. Seperti ini ya. Fungsi hutan mangrove dan terumbu karang adalah untuk sebagai penahan dan pemecah arus gelombang laut di pantai, di mana keduanya berperan melindungi pantai dari arus yang kuat, seperti saat terjadi hurikan, topan atau tsunami, dan juga pastinya mencegah abrasi pantai. Oke anak semuanya, jangan lupa nanti jawaban kalian silahkan ini ditulis ya di media browser kalian, nanti akan muncul format form yang harus kalian isi sesuai di halaman pertanyaan 38. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan semuanya, sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.